Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini pembahasan kita adalah menyampaikan informasi melalui surat. Dalam materi ini, kita akan mempelajari mengenai pengertian, tujuan, struktur, dan jenis-jenis surat. Untuk itu, ayo simak baik-baik pembahasan ini ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain yang bisa disampaikan dari suatu instansi atau individu, yang bisa dikirimkan secara offline melalui pos, dan jika melalui media digital bisa dikirimkan melalui email. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis surat. Jadi, surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk keperluan komunikasi antar individu secara personal yang bertujuan sebagai sarana silaturahmi, menanyakan kabar, memberi informasi atau kabar, atau sesuai dengan kehendak yang ingin disampaikan oleh penulis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santai, yaitu bahasa yang tidak formal. Jadi, penulis bisa menggunakan kata aku, kamu. Dan yang perlu dipastikan adalah penggunaan bahasa yang tidak santai namun tetap santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ciri yang kedua yaitu komunikasi dilakukan pribadi atau antar individu, jadi surat dikirimkan dari satu orang ke orang yang lain. Ciri ketiga yaitu tidak ada kop surat. Adapun kop surat adalah identitas suatu instansi yang di dalamnya terdapat nama lembaga, alamat, nomor telepon, kode pos, dan berhubung surat pribadi dikirimkan secara individu maka tidak perlu ada kop surat. Selanjutnya yaitu surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi atau kegiatan formal yang biasanya ditulis oleh instansi atau organisasi yang bertujuan untuk menyampaikan perizinan, permohonan, pemberitahuan, dan undangan secara resmi. Adapun ciri-ciri dari surat resmi, yang pertama yaitu menggunakan bahasa baku. Jadi, dalam surat resmi tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang santai, maka harus menggunakan bahasa yang formal seperti menggunakan kata saudara, Anda, dan saya. Ciri kedua yaitu komunikasi dilakukan antar instansi atau lembaga tertentu, atau bisa juga dari lembaga ke perorangan. Misalnya, saat seseorang diterima kerja, maka perusahaan bisa mengirimkan surat pemberitahuan bahwa seseorang diterima kerja. Dan yang ketiga yaitu surat resmi itu terdapat kop surat, yaitu identitas dari suatu lembaga atau instansi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur surat. Yang pertama yaitu surat pribadi. Dalam surat pribadi terdapat tanggal surat, di mana kapan surat itu dibuat. Yang kedua yaitu alamat surat, kepada siapa surat ditujukan. Yang ketiga, pembuka surat bisa berupa salam atau ucapan selamat pagi. Yang keempat yaitu pendahuluan isi, berisi tujuan penulis menulis surat. Yang kelima yaitu penutup, berisi salam penutup. Yang keenam, pengirim surat. Yang ketujuh yaitu tanda tangan dari pengirim. Dalam surat pribadi, tanda tangan itu tidak wajib, sehingga boleh ada, boleh tidak. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari surat resmi. Yang pertama yaitu ada kop atau kepala surat yang berisi identitas instansi atau lembaga. Yang kedua yaitu nomor surat yang didapat dari suatu lembaga. Yang ketiga yaitu tanggal surat, kapan surat itu dibuat. Yang keempat, lampiran atau perihal. Untuk apa surat dibuat, misal untuk pemberitahuan, perizinan, atau undangan. Yang kelima yaitu alamat tujuan, kepada siapa surat ditujukan, misal untuk wali murid SMP. Yang keenam yaitu salam pembuka. Yang ketujuh, isi surat. Di dalamnya berisi kapan, di mana, dan jam berapa kegiatan akan dilaksanakan. Yang kedelapan yaitu paragraf penutup. Dan yang kesembilan yaitu nama dan tanda tangan. Nah, yang membedakan surat resmi dan surat pribadi adalah nama dan tanda tangan dalam surat resmi itu wajib untuk disertakan. Baik, berikutnya adalah fungsi surat.
Surat pribadi. Yang pertama sebagai sarana berkomunikasi antar individu. Yang kedua menyampaikan perasaan pribadi seperti rindu, senang, atau ucapan terima kasih. Yang ketiga mempererat hubungan emosional antar pengirim dan penerima. Yang keempat sebagai media berbagi pengalaman, cerita, atau kabar. Serta yang kelima sebagai tempat melatih keterampilan menulis. Berikutnya adalah surat resmi. Yang pertama, fungsi surat resmi sebagai alat berkomunikasi formal antar instansi, lembaga, atau individu yang bersifat resmi. Yang kedua, memberikan informasi penting seperti undangan atau pemberitahuan. Yang ketiga, sebagai bukti penulis dan dokumentasi yang bisa disimpan. Yang keempat, mempermudah koordinasi antar pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan atau keputusan tertentu. Baik, berikutnya adalah contoh dari surat pribadi dan surat resmi. Untuk surat pribadi berisi menanyakan kabar dan bertujuan untuk memberitahu orang tuanya jika akan pulang ke Jakarta. Baik, berikutnya adalah surat resmi. Surat resmi di atas bertujuan mengundang untuk menghadiri rapat. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahas rapat akan diadakan hari Senin tanggal 30 Juni 2007 di SD Negeri 1 Merdeka, dan yang mengundang adalah Ketua OSIS. Sekian untuk pembahasan materi surat kami pada kali ini. Terima kasih.